Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Siti Nur Ajijah dengan NIM 22210003. Saya dari kelas B1 non-reguler angkatan 2022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia SMA yang dosen pengampunya yaitu Bapak Aditya Permana, MPD. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan salah satu genre teks di jenjang SMA yaitu teks berita, dimulai dari pengertiannya, tujuannya, ciri-cirinya, unsur-unsurnya, struktur teksnya, kaidah kebahasaannya, dan yang terakhir jenis-jenis dari teks berita. Baik, pengertian dari teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan yang terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan secara umum, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai suatu peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual sendiri artinya yaitu sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, dan aktual artinya yaitu hangat atau baru saja terjadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi, yang mana berita tersebut bersifat faktual atau sesuai dengan faktanya. Lalu tujuan dari teks berita yaitu yang pertama memberikan informasi terkini, membantu masyarakat lebih waspada, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, salah satu syarat dalam penulisan teks berita harus ada narasumber atau saksi mata. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks berita, yaitu yang pertama faktual, yang kedua aktual, yang ketiga unik dan menarik, yang keempat berpengaruh bagi masyarakat, yang kelima terdapat waktu dan kronologi kejadian, yang keenam objektif, yang ketujuh menggunakan bahasa baku sederhana dan komunikatif, dan yang terakhir sesuai dengan ejaan atau EYD. Kemudian untuk unsur-unsur teks berita yaitu yang pertama apa atau what. Kata apa ini digunakan untuk menjelaskan peristiwanya. Kedua yaitu di mana atau where. Kata di mana ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa. Ketiga yaitu kapan atau when. Kata kapan ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Keempat yaitu siapa atau who. Kata siapa ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat, baik itu korban, pelaku maupun saksi mata. Lalu yang kelima yaitu mengapa atau why. Kata mengapa ini adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Dan yang terakhir yaitu bagaimana atau how. Kata bagaimana ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa sesuai urutan waktunya, atau yang biasa kita kenal dengan adik Simba. Selanjutnya, struktur dari teks berita ada 3, yaitu yang pertama, kepala berita. Kepala berita ini adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting. Kepala berita disebut juga sebagai light, teras berita, atau orientasi. Lalu yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita ini berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Tubuh berita memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan. Dan yang terakhir, ekor berita. Pada bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika dihilangkan pun tidak akan mempengaruhi pokok berita, karena keenam unsur berita sudah dijelaskan pada kepala berita dan tubuh berita. Kemudian kaidah kebahasaan teks berita ada 5, yaitu yang pertama bahasanya baku, yang kedua menggunakan kata kerja mental, yang ketiga menggunakan konjungsi temporal, yang keempat menggunakan konjungsi penerang, dan yang terakhir terdapat kalimat langsung. Nah, terakhir ada jenis-jenis dari teks berita, diantaranya yaitu ada teks berita langsung, teks berita opini, teks berita interpretatif, teks berita mendalam, dan teks berita investigasi.
Baik, itulah pemaparan singkat tentang materi teks berita pada jenjang SMA. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi yang sesuai dengan faktanya. Teks berita harus memuat unsur-unsur adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bahasa yang digunakan dalam teks berita harus bahasa baku, sederhana, terdapat kata kerja mental, konjungsi temporal, konjungsi penerang, dan kalimat langsung. Teks berita pun memiliki berbagai macam jenis, yaitu berita langsung, berita opini, berita interpretatif, berita mendalam, dan berita investigasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.